Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang WTO atau disebut World Trade Organization. Organisasi WTO ini adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Dan jika tidak ada organisasi yang mengatur hubungan perdagangan antar negara, bisa memicu banyak konflik antar negara. Terus sejarah terbentuknya WTO ini, organisasi yang mengatur perdagangan sebelum WTO sebenarnya sudah ada. Dahulu namanya itu GATT, yang disebut juga General Agreement on Tariffs and Trade, yang sudah ada sejak 1947. GATT juga sudah direncanakan sebagai bagian dari Havana Center yang sudah disetujui oleh 53 negara. Dan akhirnya dari GATT inilah disepakati sebuah organisasi perdagangan internasional sementara sebagai sebuah organisasi yang akan melahirkan WTO. WTO ini memiliki fungsi-fungsi, yaitu mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Jadi karena setiap proses perdagangan yang terjadi dalam setiap negara sangat rentan dan krusial. Jadi dengan adanya aturan tersebut diharapkan kondisi perdagangan di dalam negara atau juga antar negara akan lebih kondusif, lebih teratur, aman, dan terjaga. Terus yang kedua, mendorong arus perdagangan antar negara. WTO bisa menjadi media terbaik dalam menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Dengan mediasi dalam bentuk aturan yang mengikat akan membuat arus perdagangan semakin baik dan lancar, sehingga roda perekonomian dunia pun akan terus berputar. Kemudian, monitor kebijakan perdagangan sebuah negara. Hal ini bisa dimonitor dengan dilakukan berbagai solusi yang tepat agar dapat memberikan jaminan terhadap pihak yang berkaitan tersebut. Dan setiap anggota tidak perlu merasa khawatir akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap perdagangan antar negara. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Oleh karenanya WTO juga bisa memberikan bantuan terhadap negara berkembang secara teknis agar bisa meningkatkan daya gerak roda ekonomi di dalam negara berkembang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip WTO. Yang pertama, perdagangan tanpa diskriminasi. Maksudnya WTO tidak boleh ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh negara. Perlakuan khusus tersebut terhadap sebuah negara akan berdampak pada perpecahan dan ketidakadilan, bisa mengakibatkan konflik yang sangat besar karena melibatkan negara-negara. Yang kedua, ada perdagangan yang lebih bebas dan bertahap. Maksudnya, WTO bisa mengatasi berbagai masalah yang membatasi proses perdagangan di dunia ini. Dengan begitu, diharapkan perdagangan yang terjadi akan semakin intens, lebih meningkat, dan bisa membuat perdagangan lebih bebas tanpa harus meninggalkan peraturan yang mengikat. Ketiga, dapat diprediksi. Maksudnya, adanya kepastian dalam perdagangan menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan kepastian harga, terus kepastian komoditas, dan berbagai macam kepastian lainnya dalam bidang perdagangan akan membuat semua pihak merasa aman dan mendapatkan risiko yang kecil. Terus yang keempat, mempromosikan persaingan yang adil. Salah satu tujuan dari WTO adalah bisa menciptakan suasana perdagangan yang terbuka, bebas, dan kompetitif. Dengan begitu akan memberikan suasana persaingan yang adil kepada setiap anggota dalam melakukan proses perdagangan. Kemudian yang kelima, mendorong pembangunan ekonomi. WTO juga akan mendorong pembangunan di setiap negara. Maksudnya itu, pembangunan tersebut hanya bisa dilakukan ketika kondisi perekonomian semakin baik, roda perekonomian berputar dengan kencang, sehingga akan membuat optimisme tinggi terhadap setiap negara anggota WTO tersebut. Selanjutnya ada perangkat hukum WTO. Yang pertama itu ada
General Trade on Trade and Trade. Kemudian yang kedua ada General Agreement and Trade and Service. Dan yang ketiga ada Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Dan yang keempat ada Dispute Statement Understanding. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.